Mari kita berdoa firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kedua ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembah telah kami naikkan. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Semuanya terima kasih untuk hadirat-Mu, penyertaan-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap daripada kami. Mulai dari hamba-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu telah mempersiapkan ini semua, apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu biarlah boleh tersampaikan dengan baik Tuhan. Maka itu hamba-Mu meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau Allah berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu tahu bahwa apapun yang hamba kerjakan, kalau Engkau tidak menyertai maka sia-sialah hamba mempersiapkan ini. Kami berdoa kiranya Kau menyertai dengan tanda mujizat supaya jemaat-Mu diberkati. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah juga jemaat-Mu, hati dan rohani mereka, supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan yang membukakan mata mereka. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mau sedikit kesaksian. Saudara, saya ada buku di sini. Ini buku perdana saya, ya, buku pertama kali. Dan maaf saudara, ini masih dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia sudah diterjemahkan tapi masih diedit, masih dibaca ulang, gak gampang. Jadi saudara mungkin bertanya, kenapa sih gaya sekali bikin buku dalam bahasa Inggris? Iya, memang saya gaya saudara. Enggak lah, karena saya suka baca buku bahasa Inggris, jadi lebih fasih ketika menulis bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia sudah terjemahin. Nah mungkin kalau saudara mungkin punya rekanan, bos, atau mungkin pacar atau suami yang bule, saudara bisa belikan. Atau pengen punya pacar orang bule, beli dulu dengan iman, siapa dapat pacar orang bule. Haleluya. Saudara, siang hari ini, pagi menjelang siang ini, saya ingin sharingkan tentang untuk saudara membangkitkan awareness saudara, membangkitkan kesadaran saudara tentang apa yang sedang terjadi. Ya saudara, nah saya akan memulai dengan ayat ini dulu. Saya akan bacakan dulu buat saudara. Dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit cerah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah Yesus berkata, kamu dalam hal cuaca kita bisa tahu, hujan, terik dan segala macam. Tapi kenapa tanda akhir zaman kita nggak tahu? Nah saudara, ini yang saya mau kita supaya mulai aware. Saya jarang khotbah tentang akhir zaman saudara, tapi kali ini saya hanya menyampaikan sesuatu dari apa yang saya dapatkan mulai dari Januari sampai terakhir waktu saya di Israel saudara. Nah, dimulai dengan kelaparan. Nah saya ingat saya terakhir khotbah di sini juga judulnya dimulai dengan kelaparan. Ini pengkhotbah sukanya mulai dengan kelaparan terus gitu ya. Mentang-mentang belum makan kali ya. Nah saudara, yuk kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Jadi ceritanya saudara sudah tahu, ini cerita tentang Yusuf. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Setelah itu terjadi sesuai yang dinubuatkan, ditafsirkan oleh Yusuf. Terjadilah kelaparan. Dan kelaparannya bukan hanya di Mesir, di seluruh bumi. Termasuk kepada bangsa pilihan Allah, termasuk Yakub yang katanya diberkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Orang yang diberkati Tuhan mengalami kelaparan juga. Orang bangsa pilihan Tuhan loh, bisa mengalami kelaparan ya. Intinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita orang pilihan Tuhan, amin saudara. Jadi jangan heran kalau kita mengalami kelaparan. Jangan anti, misalnya Tuhan kok katanya diberkati, kok aku sekarang mengalami kesulitan keuangan. Yakub aja mengalami kelaparan, apalagi kita saudara. Sampai di sini mengerti bahwa sekalipun kita orang yang dipilih oleh Allah, tidak membatasi bahwa kita tidak akan mengalami namanya ujian.
mengalami namanya kelaparan. Nah, setelah itu kita tahu ceritanya mereka mensuruh Yakub pergi dan beli gandum di Mesir. Mereka abang-abangnya pergi. Ketika ketemu dengan Yusuf, Yusuf mengenal mereka. Yusuf langsung pura-pura tanya, kamu punya bapak? Bapaknya masih hidup? Masih. Kamu punya adik? Masih hidup? Punya. Itu Benyamin, adik yang dekat dengan Yusuf karena dari satu ibu. Wah, dia senang sekali. Cuma dia nggak nunjukin. Oke, kamu boleh beli gandum ini, tapi dengan catatan, kalau kamu datang lagi, harus bawa adikmu. Nggak boleh kamu datang lagi. Oke lah, mereka pergi. Ketika mereka pulang, mereka membawa gandum yang dibeli di Mesir. Apa yang terjadi? Ternyata kantong-kantong uang mereka penuh dengan uang. Padahal mereka tadi keluar untuk bayar, ternyata dimasukkan kembali sama Yusuf. Jadi ketika mereka pulang, mereka buka kendi-kendinya, uangnya masih ada. Mereka takut, kenapa? Karena dikira takutnya mereka curi. Atau dikira kok kamu beli gandum gak bayar dan segala macam, mereka ketakutan. Tapi ya sudah pulang. Tetapi apa yang terjadi, kalau kita baca lagi ayat yang Kejadian 43, dikatakan apa? Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Di negeri mana? Di negeri mana Yakub tinggal. Jadi saudara, sekalipun kita tinggal di tempat yang Tuhan tetapkan, di Batam, di Jakarta, di mana sekalipun, tidak menutup kemungkinan bahwa tempat yang kita tinggal bisa jadi mengalami kelaparan juga. Jangan intinya seolah-olah, oh kita harus pasti diberkati terus. Tidak saudara, ini sudah terbukti di Alkitab. Nah, sampailah kita kepada ayat inti yang saya mau sharingkan ini saudara. Jadi karena gandumnya habis, karena kelaparannya begitu hebat, Israel suruh lagi pergi. Tapi waktu pergi, abang-abangnya bilang, ayah kalau kita pergi lagi, orang kepala Perdana Menterinya ini bilang, harus bawa adik kita. Ya Benyamin ini. Langsung Yakub kan bilang, oh jangan, aku sudah kehilangan Yusuf, jangan sampai aku kehilangan dua-duanya gini. Tapi nggak bisa, kalau mau beli gandum harus bawa dia. Akhirnya pergi beli gandum. Perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. Ayat yang ke-11, 43 ini, 2, 3. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladam, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam urut karung-karungmu itu haruslah kau bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Saudara perhatikan yang saya garis merahnya saudara, warna merah. Hasil yang terbaik. Balsam, madu, damar ladam, buah kemiri dan buah badam. Saya jelaskan saudara untuk saudara yang nggak ngerti buah badam itu apa. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam New King James, hasil yang terbaik itu best fruits. Kita tahu fruits itu apa? Buah. Buah, balm, honey, madu, spices, rempah-rempah, mur. Dan mur saudara tahu lah mur ya, emas kemenyan dan mur. Pistachio nuts, kacang pistachio, kacang almond. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba renungkan saudara. Ini kelihatan kayak orang kelaparan gak sih? Kelihatan kayak bangsa yang kelaparan gak sih? Madu berlimpah-limpah. Almond, pistachio. Saudara tahu harga 1 kilo gandum berapa? Nggak tahu kan? Para bapak-bapak apalagi. Saya tahu karena istri saya jualan bahan kue, jadi saya tahu. 1 kilo gandum itu 23.000 sampai 30.000 tergantung kualitas. Saya mau tanya, lebih mahal madu apa gandum? Lebih mahal pistachio apa gandum? Lebih bahan almond apa gandum? Lebih bahan rempah-rempah daripada gandum? Tapi kita tahu, semua ini tambah uang 2 kali lipat. Renungkan saudara, ini seperti bangsa yang kelaparan gak sih? Kayaknya enggak loh. Tapi tadi ayatnya kita baca ya, pergilah kalau enggak kita akan mati. Kalau kita tidak beli gandum kita akan mati. Karena saudara tahu apa? Karena gandum itu adalah bahan daripada roti-roti. Katakan roti-roti, berani? Ya, pengalaman dulu ya. Bahan dari roti saudara.
Dan saudara tahu, makanan pokok di Israel sana, ya roti. Ketika kita ke restoran, masuk restoran mana aja, kecuali restoran Chinese food ya. Ke restoran Timur Tengah yang disajikan pertama, roti. Roti saudara. Baru yang ada tetek bangainya, tapi itu roti. Makanan pokok mereka adalah roti. Istilahnya ini kayak nasinya orang Israel lah. Ya. Kalau kita punya madu berlimpah-limpah, kacang almond, kacang pistachio, tapi nggak ada nasi, saudara kelaparan nggak? Gak usah lama-lama, saya seminggu aja di sana kangen nasi gudeg, nasi padang saudara. Karena mikirin nasi itu. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Dan yang sangat penting itu yang paling utama. Tidak peduli apa yang kau punya. So, it's not about how much you have, but what do you have? Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita punya. Apakah itu kebutuhan pokok, apakah itu primer atau itu sekunder. Bayangin saudara, 7 hal ini mereka rela hanya untuk gandum yang jauh lebih murah. Karena dia tahu kebutuhannya lebih penting ini. Maka dari itu Yesus berkata apa? Ada saya. Saudara, kalau saudara terdampar di pegunungan batu-batu saudara. Ya, seperti saya ini. Karena baru pulang jadi harus ada foto saya dong. Ya. Kalau saudara terdampar di pegunungan ini saudara, ya kan? Dan saudara tidak tahu berapa lama orang akan menolong saudara. Bisa 3 hari, bisa besok, bisa seminggu, bisa sebulan. Tiba saudara terdampar aja. Dan saudara diperhadapkan. Kamu mau bawa uang US dollar yang 10.000 kali 100.000 jadi 1,5 M. Atau 3 botol aqua 1,5 liter. Kalau saudara terdampar di padang gurun, saudara pilih mana? Uang apa air? Air nggak nyampe 10.000 loh kalau beli 3 ini. Ini 1,5 M loh saudara. Serius air. Kenapa? Karena kebutuhan paling penting. Betul? Maka dari itu Yesus bilang apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. It's not how much you have, but what do you have? Bukan seberapa banyak kita punya. Saudara bisa punya banyak hal, kalau saudara tidak punya Yesus dalam kehidupan, saudara akan lapar lagi. Saudara bisa punya banyak hal, kalau saudara tidak memiliki Yesus, saudara akan haus lagi. Siapa yang saudara miliki? Secara fisik kita butuh nasi dalam tanda kutip ya, gandum, roti. Dalam hal kerohanian, apa itu roti? Yesus berkata, Akulah roti kehidupan. Jadi apakah saudara punya Yesus, roti kehidupan dalam kehidupan saudara? Nah saudara, pertanyaannya adalah, apa prioritas saudara sekarang? Maaf saudara, ini agak panjang, kita mungkin selesainya agak terlambat, mohon maaf. Karena saya ingin menyampaikan sejelas mungkin saudara. Nah saudara, sekarang kita dengar pastor kita, gembala Bapak Rohani kita menyampaikan tentang generasi gadget. Sekarang anak-anak kita, generasi muda sekarang, dibawa ke dalam suatu generasi yang disebut generasi gadget. Generasi virtual, ya, generasi simulasi. Semuanya digital. Saudara pernah dengar istilah metaverse? Ya, jadi yang menciptakan ini, metaverse ini awalnya adalah Mark Zuckerberg, pemilik daripada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dia awalnya mempunyai ide untuk menciptakan suatu metaverse. Apa tuh metaverse? Kita taunya universe ya. Uni itu satu, verse itu ya dunia. Jadi dunia satu. Nah, metaverse itu dari kata meta dan verse. Meta itu artinya beyond, after. Jadi setelah, sesudahnya. Jadi seolah-olah berbicara tentang dunia sesudah ini. Dunia setelah ini. Dunia beyond daripada dunia yang sekarang kita hidupi. Nah saudara lihat, bahkan logonya sendiri, ya kelihatan kan logonya sendiri dirubah saudara. Tadinya kan F berubah jadi ini saudara. Tapi terus terang saya ngeliat ini ya, saya ingat apa saudara, waktu kecil ya kalau kita buka celana dalam kita gulung-gulung sampai ke bawah,
kita puter, jadilah kayak gitu bentuknya. Intermezzo. Ya, saudara, kita lihat apa yang Mark Zuckerberg lakukan. Dia menjelaskan ini, dia ada YouTube-nya, saudara bisa nonton. Sengaja saya kasih ini supaya bisa tahu. Judulnya saudara bisa lihat sendiri, cuma dalam bahasa Inggris. Nah, kita dibawa ke dalam dunia simulasi, dunia digital, di mana kita seolah-olah hidupnya nyata. Tapi tidak. Kenapa? Karena itu semua dunia maya di dalam dunia simulasi. Jadi Mark Zuckerberg yang kayak gini, begitu masuk ke metaverse, kita bisa ciptakan avatar kita sendiri. Lihat di sini ya, Mark Zuckerberg jadi muda sekali. Ya, kita lihat di sini orang. Nah, mereka seolah-olah hidup, tapi hidup di dalam dunia simulasi. Berteman dengan orang-orang dari seluruh dunia, ngobrol, ketemu. Bahkan lagi ngobrol tiba-tiba WhatsApp masuk, terus kita bilang, oh ya apa kabar gini-gini. Itu betul-betul sedang berinteraksi, saudara. Dan dikatakan di sini kalau saudara nonton, kita bisa ciptakan rumah sendiri, kita bisa bangun rumah sendiri, kita bisa bangun museum sendiri, kita bisa bangun misalnya bioskop sendiri, dan orang yang masuk kita suruh bayar. Kita dapat duit dan betul-betul dibayar dengan uang digital. Jadi kita dibawa oleh mereka ini untuk kebawa ke suatu dunia yang sepertinya nyata tapi tidak. Tapi ini yang disebut dengan dunia simulasi, dunia virtual. Maka dari itu kenapa sekarang VR ya, yang kacamata ditaruh di handphone kita lihat, wah sepertinya kita ada di dunianya di sana. Seperti itu saudara. Maka dari itu bukan hanya kita, tetapi juga anak-anak muda sekarang. Bahkan anak saya saudara mainnya namanya Minecraft. Minecraft itu sama. Jadi bangun gedung, bangun rumah, bisa tidur, bisa bunuh binatang, terus makan. Pokoknya seolah-olah hidup seperti itu dan kita lagi dibawa ke sana untuk masuk hanya berfokus kepada gadget. Tidak lagi di luar sana. Tadinya kan kita keluar ke dunia, tapi enggak, sekarang dunia yang dibawa masuk ke dalam kamar kita. Dunia dibawa masuk ke dalam ruangan kita. Nah, kalau zamannya sekarang ada Fortnite, ada PUBG. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, nggak tahu saudaranya suka main game, SimCity. SimCity itu kita jadi wali kota, terus kita bangun kota kita sendiri, bangun jalan, bangun taman dan rumah, seperti itu. Dan sekarang lebih ekstrim lagi. Dengan VR, dengan dunia simulasi yang disebut dengan metaverse, ini yang sedang dibawa ke sana saudara. Nah, kalau saudara yang kurang mengerti tentang apa itu, saudara bisa nonton film ini, Ready Player One. Ya, Ready Player One ini, yang free guy nggak terlalu lah ya, tapi yang lebih cocok Ready Player One. Jadi anak ini dia masuk, dia pakai kacamata virtual itu, dia langsung berada seperti di dunia lain. Dan bentuk dia tidak seperti itu. Jadi saudara, kita ini seolah-olah dibawa kepada suatu fantasi yang kita mau. Mungkin kita dulu istilahnya kita malu dengan pakaian kita nggak sanggup beli pakaian mahal. Di dunia ini kita bisa. Dulu mungkin misalnya kita kurang ganteng lah, kurang cantik lah. Oh jadi masuk ke sini kita jadi cantik, jadi ganteng seperti itu. Jangankan itu saudara, sekarang aja di Instagram sudah begitu kan saudara. Lihat di Instagram, mana lagi orang-orang jelek-jelek, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Betul? Makanya kalau pacaran, pastikan video call dulu. Jangan nanti begitu lihat, ih cantik-cantik Instagram begitu ketemu, gitu. Ya, seperti itu saudara. Nah, ini film yang betul-betul menjelaskan seperti apa generasi yang lagi dibawa kepada dunia virtual atau dunia simulasi ini saudara. Nah, berikutnya ini. Siapa yang mengerti cryptocurrency di sini? Ada yang sudah mengerti? Nah, cryptocurrency ini adalah mata uang digital. Ya, kita tahu kalau Indonesia currency, apa itu? Rupiah. Amerika currency, dolar. Nah, itu cryptocurrency, mata uang digital. Yang banyak terkenal adalah Bitcoin. Tentunya kita tahu tentang Bitcoin. Tapi ternyata banyak, bukan Bitcoin aja. Ada Ethereum, ada Dogecoin, banyak hal. Nah, mereka kerjanya seperti apa? Ya, mereka kerja seperti ada video 2 menit untuk menjelaskan sistem kerja Bitcoin ini, cryptocurrency, supaya saudara mengerti perbedaannya dengan uang yang komoditas yang kita pegang sama dengan yang namanya Bitcoin ini. Perhatikan.
Blockchain itu adalah teknologi di balik Bitcoin. Jadi, blockchain ini adalah sistem yang mengatur dan juga mengelola data transaksi mata uang digital yang nggak dikelola oleh pihak ketiga kayak bank kalau kita menyimpan uang, tapi yang ngelola adalah para penggunanya. Aku kasih contoh ya, ini adalah sistem kalau kita ingin menabung di bank. Ada 4 orang dengan 4 bank yang berbeda. Ada Maria, Doni, Bagus, dan Asep. Misalkan, Maria pengen transfer nih uang ke Doni senilai Rp100.000. Maka setelah verifikasi data, Bank A akan mentransfer uang Rp100.000 ke Bank B dan uang akan diterima oleh Doni. Di sini terlihat ya, jadi bank ini adalah yang mengontrol transaksi antara Maria dan Doni. Bank A juga akan nyatet transaksi Maria ke Doni dan catatan transaksinya yang bisa tahu ya cuma Maria sebagai nasabah banknya. Terus si Bagus sama si Asep gimana? Bagus sebagai nasabah Bank C dan Asep sebagai nasabah Bank D tentu nggak akan tahu transaksi yang terjadi antara Maria dan Doni. Apalagi ngecek berapa nominal yang Maria kirim untuk Doni. Karena setiap transaksi hanya diketahui oleh masing-masing nasabah bank. Itu kalau nabung di bank. Sekarang kita kasih simulasinya kalau Maria dan Doni ingin bertransaksi dalam bentuk cryptocurrency. Misalkan nih, Maria pengen transfer 1 Bitcoin ke Doni. Setelah verifikasi, 1 Bitcoin ini akan masuk ke rekening Doni. Tapi si Bagus dan Asep bisa tahu, bener nggak sih Maria udah transfer 1 Bitcoin ke rekening Doni? Jadi, sifat transaksinya ini terbuka dan nggak ada yang ngontrol kayak perbankan. Transaksi seperti ini dinamakan sebagai sistem blockchain dari pengguna untuk pengguna. Tentunya ada sistem yang namanya anonim, jadi setiap pengguna nggak bisa tahu identitas masing-masing. Nah, jadi seperti itulah saudara ya. Jadi nggak tahu apakah ada jemaat yang sudah mulai main dengan kripto ini, dengan Bitcoin. Karena saya kemarin ke Jakarta ada satu pengusaha dia main sudah untung 100 juta saudara. Ya, nah saya tidak mengajarkan saudara untuk melakukan ini. Saya mau saudara untuk ngerti dulu. Ngerti, raise your awareness, bangkitkan kesadaran saudara. Kenapa? Kenapa ini tiba-tiba jadi suatu hal yang booming di mana-mana? Saudara tahu 1 Bitcoin sekarang harganya berapa? 600 juta lebih. Dulu masih murah saudara. Saya ingat waktu saya pernah ke Amerika ketemu keponakan saya, dia beli masih $11. Sekarang sudah 600 juta. Nah saudara, apa yang terjadi? Kenapa ini tiba-tiba booming? Dan apa hubungannya dengan Alkitab saudara? Saudara tahu New World Order, tatanan dunia baru, di mana nanti antikris yang akan berkuasa. Salah satunya yang akan diciptakan adalah one world currency, satu mata uang dunia yang dipakai. Nah sekarang saudara, kira-kira mata uang apa yang bisa dipakai di seluruh dunia ya? Kita tahu kalau euro aja mau bersatu, Eropa, Inggris nggak mau. Oh sorry ya, gua pound tinggi, lu kecil, gua nggak mau. Jadi Inggris masih pakai pound, sisanya pakai euro. Ya kan, apalagi misalnya kita kan, Indonesia dikonversi ke dolar, wih senang aja kita, gaji kita jadi dolar, gitu. Kan Amerika bilang, oh sorry, no, enak aja katanya, uang gue tinggi. Nah sekarang Cina juga nggak mau, US jadi mata uang sedunia. Cina sih, oh cannot lah, nggak boleh mata uangku lebih bagus loh, ya kan? Nggak mau mereka. Jadi apa yang bisa menyatukan mata uang bisa diterima di seluruh negara? Kalau bukan cryptocurrency. Itu teori Bapak yang ngomong bukan saya saudara. Pemilik Twitter, Jack Dorsey berkata apa? Bitcoin akan menjadi mata uang utama dunia. Ini 2018. Saudara, bahasa Inggrisnya saya baca artikelnya, dikatakan it's gonna be one single currency. Satu mata uang dunia. Yang ngomong lagi siapa? Steve Forbes, founder, penemu majalah Forbes, Forbes.com, orang-orang kaya sedunia, saudara tahu ya di website ini. Dia ini berkata bahwa mata uang cryptocurrency ini yang paling bagus karena dia stabil dibandingkan dengan mata uang yang biasa yang bergejolak. Maka dari itu perlu cryptocurrency terus dikembangkan. Ini bukan orang kecil saudara, orang-orang besar yang ngomong. Meskipun negara ada yang menolak, tapi lucu saudara, Cina menolak tapi Hong Kong menerima, tetanggaan. Jadi ini sesuatu hal yang sepertinya suatu saat nanti akan diterima. Saudara lihat ini YouTube-nya, judulnya adalah Bitcoin, One World Currency. Kita lihat,
pengguna cryptocurrency di seluruh dunia 106 juta. Saya nggak tahu jemaat apa sudah ada yang beli ini atau enggak, saya cuma saya kasih tahu aja informasi 106 juta saudara penggunanya. Nah saudara, sekarang maksudnya apa hubungannya dengan Indonesia? Kok Indonesia gini? Saya mau tanya sama saudara, sebelum tahun 2019, sebelum tahun 2020, siapa yang pernah berpikir bahwa kita beli jamu pakai QR? Kita ke warung bayar pakai QR, beli bakso pakai QR. Pernah berpikir? No. Tiba-tiba ketika pandemi, suddenly beli jamu pakai QR, saudara. Beli jamu pakai QR. Beli bakso pakai QR. Beli cilok pakai QR. Ke warung pakai QR. Pernah terpikir enggak orang-orang istilahnya yang di desa, di kampung-kampung akhirnya mau nggak mau ikut kepada gerakan ini yang diciptakan oleh apa? Pandemi, non tunai. Makanya saya percaya bahwa pandemi ini adalah salah satu bagian dari tanda akhir zaman. Kok bisa sampai negara yang tertinggal, negara yang di desa di mana akhirnya semua, saudara, datanya mengerikan, saudara lihat. Dari IDX saudara, Indonesia Stock Exchange, dikatakan bahwa transaksi mobile dan internet banking melonjak 300% di 2021, 300% saudara. Jadi nggak usah heran kalau saudara ke warung sekarang ada QR. Semuanya dibawa ke digital, semua dibawa ke online non tunai. Ini lagi. Pengguna internet dan mobile banking meningkat tajam, transaksi sampai 204. Saya baca ada satu yang malah sudah 400 triliun saudara. Ini yang sedang terjadi loh. Kenapa? Karena saudara tahu, sekarang lagi dibawa ke sana. Semuanya ke dalam dunia simulasi, dunia maya, internet. Tapi saudara, di tengah hiruk pikuk ini, di tengah cryptocurrency, di tengah mata uang yang kripto, di tengah semua digital, metaverse, apa ini semua yang sedang dicanang-canangkan, dibuming-bumingkan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa. Jeff Bezos, orang terkaya nomor 2 dia di dunia, pemilik Amazon.com, dan Bill Gates, orang terkaya nomor berapa? Nomor 4 di dunia, pemilik Microsoft. Saudara tahu nomor 3 siapa terkaya nomor 3? Mau tahu siapa? Kenalin. Amin dong, amin lah. Ya, jadi ya nomor 3 pemilik itu saudara, yang milik LV, Louis Vuitton. Ya, nah tiba-tiba dia berinvestasi tanah pertanian dalam skala besar. Saudara tahu, Bill Gates membeli lahan pertanian, sekarang dia pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika. Berapa saudara? 269 acre, jadi itu sekitar 100.000 hektar saudara. Gambaran 100.000 hektar sebesar apa? Lebih besar dari Singapura. Intinya saudara ke Singapura itu semua lahan pertanian semua, seperti itulah. Saking besarnya. Dan saudara luar biasa, lihat di sini saudara. Bahkan McDonald, ya, gerai McDonald itu kentangnya, carrot itu, wortelnya sama bawang bombaynya itu didapatkan dari pertaniannya Bill Gates, kebunnya Bill Gates. Jadi kalau saudara punya anak dulu sering nyanyi apa? Old MacDonald punya kebun. Iya itu harus diganti saudara. Om Bill Gates punya kebun. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba orang terkaya di dunia nomor 2, orang terkaya nomor 4 di dunia tiba-tiba pengen beli lahan pertanian? Ingat loh saudara, Bill Gates juga yang tahun 2015 memprediksi apa? Akan ada sesuatu hal yang akan membunuh manusia lebih banyak daripada nuklir. Apa itu? Virus, pandemi. Dia sudah memprediksi pandemi 5 tahun sebelum terjadi. Jadi kalau saudara ini kapan? 2021 Januari mereka membeli lahan pertanian dengan skala yang besar. Saudara harus membuka mata, apa sebetulnya sedang terjadi. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, kita mempunyai gembala, Bapak rohani yang juga peka dengan suara Tuhan.
Saya percaya Tuhan juga berbicara kepada dia. Di tahun yang sama kita juga membeli lahan. Meskipun gak sebanyak Bill Gates. Tapi juga punya lahan pertanian saudara. Di Bintan. Saya percaya pasti ada sesuatu ini. Nah karena itu Bapak Rohani kita sharingkan kan tentang generasi gadget. Dan bagaimana sekarang beliau ini sedang, Bapak Rohani kita membicarakan tentang pertanian. Negara Indonesia juga sedang, Jokowi juga menekan pertanian. Apa sebetulnya dengan ini saudara? Karena saudara tahu, satu-satunya, bukan satu, makanan ini yang tidak bisa di-online kan saudara. Saudara bisa nasinya di digital, di-online kan. Saudara tempel, kenyang, makan nasi kenyang, kenyang. Gak bisa saudara, sudah masuk loh nasi di rekeningku. Kenyang gak perlu makan lagi, gak bisa kan saudara. Harus dimakan. Ya harus dimakan fisik. Jadi saudara, apa yang terjadi? Ketika semua sibuk di dalam dunia maya, cryptocurrency, tiba-tiba orang ini menguasai lahan, pertanian, makan dan semua tahu. Bukan seberapa banyak saudara punya, tetapi apa yang kamu punya. Kamu punya $1 miliar, kalau aku gak mau jual nasi, mau bilang apa? Saudara punya uang di rekening banyak-banyak, punya banyak, tapi petani bilang saya gak mau jual nasi ke kamu. Saudara mau bilang apa? Kelaparan gak tetap? Kelaparan. Renungkan ini saudara, mereka menguasai pertanian dengan skala yang besar. Dan dia juga pemilik saham daripada Pfizer saudara. Cek sendiri websitenya, dan bukan abal-abal, dia memang pemilik saham Pfizer. Salah satu vaksin. Jadi saudara, kita harus melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Tampilkan ayatnya di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Boleh tampilkan? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusak minyak dan anggur kita. Saudara, secupak gandum saudara sedinar. Sedinar itu adalah upah kerja 1 hari. Kita ambil upah di Batam 4 juta lebih, berarti 1 hari dapat 150.000. 130.000 lah, cincai dikit lah. 130.000 untuk gandum saudara. Sekilo gandum tuh harganya 23.000, naik ke 130.000. Kira-kira kenapa bisa mahal? Hanya satu saudara. Langka. Contoh, saudara emas. Saudara ke jalan-jalan di Nagoya cari emas susah kan saudara? Ya kan, ada emas di tepi, banyak emas enggak kan saudara? Kecuali saudara ke Jawa banyak emas. Mas Bambang, Mas Agus, Mas Joko gitu. Tapi susah saudara, kenapa? Langka, makanya mahal. Beda dengan debu. Debu saudara nggak usah cari, tunggu aja di rumah, buka pintu 2 hari, nongol tuh debu. Dikumpulin 5 kilo, saudara kasih ke saya dengan gratis. Saya bilang terima kasih, saya kembalikan. Tapi saudara kasih 100 gram emas, saya doakan dalam nama Yesus berkati engkau berlimpah-limpah. Karena kelangkaan nilai. Saudara bisa lihat, ketika nanti ini semua dikuasai oleh mereka, apa yang akan terjadi? Mereka yang akan mengontrol harga. Mereka yang mengatur segala sesuatu. Wake up, buka mata. Buka telinga, lihat apa yang sedang terjadi. Nah, balikin lagi ke slide. Saudara, nah sekarang lihat. Saya pergi ke Kibbutz Ketura, saudara ya. Sebelum saya jelaskan, mari kita dengar laporan dari reporter di lapangan ini. Ini saya berada di Kibbutz Ketura, Arava Institute. Di sini tempat teknologi Israel dalam banyak hal, baik itu pertanian, baik itu factory, baik itu juga dalam hal solar power, everything. Jadi kita akan belajar banyak, semoga kita bisa implementasikan nanti di program kita COB, Compassion Project. See you, bye. Kembali ke studio gitu dong. Nggak ngomong. Nah saudara, lihat sini saudara gambarnya. Kok hilang? Boleh tampilkan? Saudara lihat di sini saudara. Kita harusnya pergi ke suatu tempat namanya Vidol Center, di mana itu tempat pertanian, teknologi Israel. Itu yang kita mau pelajari, yang mau kita implementasikan tadi di Bintan. Tetapi local guide-nya
salah nyasar, dibawa kita ke sini. Tapi saya percaya, Bapak rohani kita bilang tidak satu pun yang kebetulan. Kalau memang ini pasti ada rencana Tuhan, dan betul-betul ada rencana Tuhan. Kenapa? Ternyata ini saudara tahu ini apa? Ini adalah seperti suatu compound, seperti suatu komunitas. Saudara lihat di sini ada namanya Kibbutz Keturah. Kibbutz itu pertanian. Setelah itu ada lagi apa? Ada lagi namanya Arafah Institute, tempat pelatihan. Apalagi di situ? Di situ ada solar field, surya, tenaga surya, bukan dokter surya, tenaga surya saudara. Tenaga surya, baik yang canggih, yang solar panel, baik yang ala kadarnya, ala kadarnya itu besi-besi saya nggak tahu, saya lihat ya, besi-besi itu cuma dimelengkungin, tiba-tiba dia bisa kayak matahari nembak ke sini, dia nembak ke atas dan ditaruh teko di atasnya, tekonya panas, besinya panas, luar biasa. Nah termasuk ada namanya off-grid village, apa itu? Rumah tanpa listrik. Rumah itu bisa bertahan tanpa listrik semuanya serba istilahnya kayak model teknologi yang itulah, yang non listrik lah. Kalau saudara saya yakin nggak ada yang bisa tinggal di situ. Kenapa? Karena no listrik berarti no wifi. Ya pasti nggak bisa hidup lah nggak ada no wifi ya. Tapi mereka ini bisa saudara. Jadi ada segala macam panas air apa semuanya itu pakai teknologi non listrik. Dan di situ juga ada namanya tempat pembuatan bir. Di situ juga ada peternakan. Semuanya ada. Seperti suatu komunitas tinggal di situ, saya juga heran, wow, semuanya ini komplit di sini. Nah, saudara, saya mau kasih lihat ini, saudara, ya. Ini katanya agriculture yang bisa bertahan sendiri, sentral namanya Arafah Institute. Nah, saya mau kasih lihat ini, saudara. Saya mau cari video untuk saya waktu keliling nggak ketemu, tapi ini yang mendekat, ini yang saya mau jelaskan. Perhatikan, saudara, ini tour guide-nya kita yang untuk tempat ini ya, bukan yang untuk Israel. Dia khusus untuk lokasi namanya misal. Dia tunjukin ke kita tempat makan mereka. Kita dibawa ke makan siang mereka. Nah, di situ ada mading-mading informasi, segala informasi semua di situ, ya. Nah, dia bawa kita ke tempat makan siang. Di sini saudara banyak orang makan di sini bersama-sama saudara. Nah, mereka semua makan. Ya, kita juga. Ini saya merekamnya kelamaan saudara, saya dipotong. Tapi nggak apa-apa. Biar saudara tahu makanannya mereka makan apa. Ini kayak makanan shelter, Bu. Nah, saudara, setelah itu saya duduk dengan dia dan ngobrol-ngobrol. Dia bilang apa? Mereka semua ini, saya tanya mereka ini dari mana? Mereka ini semua tinggal di situ. Terus mereka juga kerja ini, mereka juga kerjanya di situ. Jadi semua orang harus berkontribusi kalau mau tinggal di situ. Ya bagian pertanahannya kek, apanya kek, bagian pertanian kek, yang teknologi apa, pokoknya mereka semua di situ seperti membentuk suatu komunitas. Waktu dia ngomong gitu saudara, saya langsung ingat, saudara tahu apa? Saya ingat film The Walking Dead. Saudara tahu film-film akhir zaman di mana mereka hidup secara komunitas? Ya, ada film namanya The Walking Dead, itu virus, jadi lebih banyak zombie daripada orangnya. Mereka akhirnya membentuk komunitas, hidup sendiri, pertanian sendiri, kerja sendiri, semuanya. Ini persis saya lihat sendiri, wih, saya bilang kok mirip kayak di film-film ya. Istilahnya apa? Kalau di luar sana nanti kalau ada apa-apa mereka tetap bisa bertahan. Bisa hidup karena mereka bercocok tanam sendiri, bertani sendiri, berkebun sendiri, beternak sendiri. Ya bukan berternak manusia, maksudnya mereka punya yang ngerti lah maksudnya. Jadi semuanya itu semua mereka tinggal di sini itu dan saling berkontribusi. Saudara bisa bayangkan, renungkan ini. Waktu gembala Bapak rohani kita membangun namanya ini, nanti mau membangun tempat pertanian dan juga banyak hal-hal itu. Saya kait-kaitkan saudara. Wow, ini saudara, perhatikan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada siapa? Mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang, nama chips.
apalah semuanya yang sedang lagi heboh, yang chip dan segala macam. Connect the dots, saudara. Coba kita koneksikan ini semua. Ketika ada satu komunitas perkebunan bisa bertahan sendiri. Ketika ini terjadi, komunitas-komunitas ini akan bertahan. Saya minta tim musik maju. Nah, ini saudara, suatu hal yang luar biasa. Lahan yang kita punya itu, kita bekerja sama dengan Netatek Singapura. Dia adalah distributor daripada mesin-mesin teknologi Israel untuk Singapura dan Asia, mungkin ya, Asia Tenggara. Saya sudah pernah ke sana, ke Singapura, berempat waktu itu. Saya, Pak Donald, Pak Rosso, sama saudari Tamara. Kita sudah lihat. Kemudian kita mengundang mereka datang. Mereka mempresentasikan program-program yang mereka lakukan di Myanmar, di Thailand, tentang pertanian teknologi Israel. Setelah selesai itu, kita bawa ke tour guide gereja lah. Kita bawa ke Menara Doa, Open Heaven Sanctuary. Yang lama ya, bukan yang baru. Yang lama saudara, Open Heaven. Kita berdoa di sana menyembah. Mereka ini ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah saudara, saya ingat waktu sebelum pandemi, dia ada ngomong, dia ditawarin saudara sama perusahaan besar untuk menggarap lahan pertanian di Bintan. Nah setelah itu pandemi nggak ada komunikasi. 2 tahun kemudian kita langsung pikir, ini kemungkinan pasti dia sudah jalan atau gimana. Pastor Rani bilang, coba Andre kita kontak-kontak lagi. Kemudian kita kontak lagi, ternyata gagal saudara. Lahannya di Bintan. Dan luar biasa, yang kita beli lahannya di Bintan. Luar biasa Tuhan kita saudara. Dan saudara apa tahu? Waktu dia datang ke Batam, 3 orang ini, pemimpinnya namanya David, kemudian ada 2 orang cewek, dan satu cewek, dan satunya anak muda. Waktu mereka berdoa di sana. Setelah itu nggak ada komunikasi, dan ketika kita mau ke Israel intens komunikasinya. Ayo kapan ini datang ke Batam, dan saya tanya bagaimana kita mau ke Israel begini-begini. Salah satu yang pergi datang ini yang ikut ke Menara Doa Open Heaven. Cewek ini WA sama saya. Andre, saya nggak kasih tahu sama yang lain. Saya kasih tahu sama kamu. Waktu saya di Menara Doa, Tuhan bicara sama saya. Apa? Tuhan bilang, ilmu kamu ini, ilmu pertanian kamu ini, kamu harus bagikan ke banyak seluruh orang sebanyak-banyaknya. Kenapa Tuhan? Karena ini untuk bagi mereka yang tertinggal. Tertinggal. Saudara bisa bayangkan, Tuhan bicara gitu sama orang ini. Langsung saya ingat saudara, setahun yang lalu, saya pernah bermimpi, saya tertinggal. Saudara, puji Tuhan itu mimpi. Saya ingat mimpi itu, saya tiba-tiba kok gak ada orang di mana-mana, di rumah gak ada orang. Saya cari istri saya gak ada, saya cari anggota FC saya gak ada. Tiba-tiba saya tahu ini pengangkatan. Langsung saudara ada suatu kehampaan, ada suatu kekosongan, ada suatu kengerian yang luar biasa. Tuhan, aku kok tertinggal, saya sedih saudara, hampa kosong. Begitu saya bangun, saya bilang puji Tuhan itu cuma mimpi. Oh saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya berdoa Tuhan. Biarlah apa yang saya alamin saya mau sharingkan. Sampai sekarang baru detik ini saya sharingkan kepada saudara. Perasaan itu tidak enak. Kalau mau saudara saya doakan biar saudara mengalami mimpi itu, biar tahu rasanya tertinggal itu seperti apa. Pada saat pengangkatan. Saudara, saya ngomong ini bukan untuk Yesus mau datang gak usah kerja lah, gak usah kerja. Itu dosa saudara. Paulus berkata apa? Selagi aku hidup, aku harus pergi bekerja memberi buah. Bekerjalah, cari uanglah, diberkatilah, berlimpah dan segala macam. Tapi ingat, yang terutama roti hidup, Yesus itu harus saudara miliki. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengangkat pujian, saya mau bertanya kepada saudara. Yesus sedang mau segera datang, kita tidak tahu. Alkitab berkata, Yesus bisa bilang aku mau datang besok. Tapi Alkitab berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun. Besok bisa 1000 tahun. Tapi bisa juga 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun, 20 tahun. Kita tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu.
Tetapi yang terpenting bukan itu, kapan Yesus datang. Terpenting adalah bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Saya berkata kepada saudara juga yang di rumah-rumah yang sedang menonton. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kamu memiliki gandum, roti hidup itu dalam hidup? Karena kalau engkau tidak memiliki itu, yang lain-lain sudah tidak berarti lagi. Sama seperti gandum dibanding dengan madu, dengan pistachio dan almond. Kalau kau tidak ada gandum, kau akan mati rohani. Bagaimana dengan saudara tempat ini? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kita akan mengangkat pujian yang terutama dalam hidup ini. Dan setelah itu kita akan berdoa. Renungkan pujian ini, renungkan hubunganmu dengan Tuhan. Silakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, Memuliakan. meninggikan nama Yesus. Apa prioritasmu? Yang terutama di dalam hidup memuliakan namanya. memuliakan namanya. Katakan dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Katakan, saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya, Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. katakan haleluya, haleluya. Tanya pada dirimu, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Dia? Cinta Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Dari hatimu yang paling dalam katakan, saya mau cinta Yesus. saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, saya mau cinta Yesus. Katakan pada Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Katakan saudara saja sendiri, katakan haleluya. Haleluya. Katakan padanya. Dia ada di sini mendengarkanmu. Haleluya. Saudara yang di rumah-rumah. Oh yes Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan
apa yang menggetarkan hati hamba-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu mau merespon. Saudaraku, baik yang di rumah, letakkan handphonemu saat ini. Dengarkan perkataan ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Mungkin kau sudah terbiasa online, melihat layar sehingga menjadi satu rutinitas. Engkau masih cinta Tuhan, saudara masih cinta Tuhan, tapi di dalam cinta itu tidak ada kegairahan lagi. Hanya sebatas kata-kata cinta Tuhan, percaya sama Yesus. Tetapi api bara kegairahan akan rumah Tuhan, akan Tuhan, itu sudah hilang. Saatnya saudara kembali menjadi anak yang terhilang. Lari kepada Bapa, maka Bapa akan lari kepadamu. Saudara di tempat ini, tanya sama dirimu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Tuhan ingin memberkati saudara berlimpah, itu sudah pasti. Tapi ingat, prioritas utama saudara apa? Yang terutama, meninggikan nama Dia, mengasihi Dia, cinta Yesus. Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah roti yang ketika kita miliki, kita tidak akan lapar lagi secara rohani. Forget about other things. Jesus is number one. Bapak, di segala aku berdoa biarlah kau jamah setiap daripada anak-anakmu. Kau jamah mereka yang mungkin mulai menjauh daripadamu. Mereka sudah mulai meninggalkanmu. Mereka yang sudah terbiasa dengan kekristenan yang biasa-biasa. Bangkitkan kembali api itu, kegairahan itu. Jamah mereka Tuhan. Biarlah kau sendiri yang menjamah. Hamba-Mu dari mimbar ini hanya bisa mengangkat tangan, kiranya kau berkenan memberkati mereka, menjamah mereka. Kirararabasi kirararabasandara. Oh radadadadabasandara. Saudara di rumah-rumah, renungkan ini saudara. Kita sedang berada di hari-hari terakhir. Kita tidak tahu Tuhan akan datang. Yang terpenting, what's your priority? Biarlah roti hidup itu menjadi prioritasmu. Jamah, berkati dan lawat mereka semua. Biarlah mereka kembali aware. Naik kembali awareness mereka. Untuk mereka tahu yang terutama adalah mencintai, mengasihi, meninggikan nama. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk ke perjamuan. Mari kita ambil perjamuan. Ada yang belum dapat angkat tangan, saudara kalau belum dapat? Oke, kalau sudah mari kita angkat roti perjamuan di tangan kanan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa pada malam sebelumnya diserahkan, Dia mengangkat roti, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada murid serta berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Yang dicabik-cabik untuk penebusan umat manusia. Berbahagialah kita yang diundang saudara di dalam perjamuannya. Saudara percaya bahwa di tangan kanan kita ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kalau sudah mari kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengangkat dan mengucap syukur serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa di tangan kita ini adalah darah Yesus yang menebus kita, yang olehnya kita menjadi sehidangan dan menjadi satu di dalam Dia. Kalau sudah percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, Terima kasih. terima kasih Yesus.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya Katakan puji syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya Katakan sekali lagi, puji syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Terima Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita tutup ibadah pada siang hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang turun melalui kasih Allah Bapa, pengorbanan anaknya Tuhan Yesus, persekutuan manis seluruh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali kedua. Yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.